Selamat pagi Bu Nini dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gregory Salawatu, NIM saya 162114096. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul pengaruh Good Corporate Governance dan firm size terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Studi empiris pada perusahaan non-keuangan serta Corporate Governance Perception Index yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2018. Yang melatar belakangi penelitian saya kali ini adalah kita melihat pada krisis ekonomi tahun 1990, di mana pada saat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia yang bangkrut. Nah, alasan hal itu dapat terjadi adalah karena tata kelola di Indonesia yang tidak dikelola dengan baik. Nah, maka dari itu ketika perusahaan-perusahaan bangkrut, maka perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi tujuan dari perusahaan, yakni memaksimalkan kekayaan dari pemegang saham, sehingga dapat ditandai dengan menurunnya kinerja keuangan perusahaan. Nah, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, diharapkan mampu untuk meningkatkan kembali kinerja dari keuangan perusahaan tersebut. Kemudian, ada faktor lain yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, yakni ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset maupun dari total penjualan atau lain sebagainya. Semakin besar total aset atau total penjualan, maka semakin besar pula perusahaan tersebut, dan juga sebaliknya, semakin kecil total aset atau total penjualan, maka semakin kecil juga perusahaan tersebut. Nah, tanda ini akan membuat manajemen itu tergerak agar mengelola perusahaan itu dengan sebaik mungkin. Nah, sehingga pada hasil akhirnya adalah kinerja keuangan yang juga semakin meningkat. Maka dari latar belakang tersebut, saya merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Pada penelitian kali ini ada beberapa tinjauan pustaka yang saya ambil. Yang pertama adalah agensi teori. Berikutnya ada good corporate governance, ada corporate governance perception index, firm size, kinerja keuangan, pengembangan hipotesis. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, kemudian sumber data adalah data sekunder, kemudian metode penelitian. Yang pertama, kita bisa lihat sampel penelitian. Sampel penelitian ini dipilih berdasarkan kategori atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria yang pertama adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan juga yang mengikuti pemeringkatan Governance Perception Index dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Yang syarat yang kedua atau kriteria yang kedua adalah perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah. Nah, sehingga sampel penelitian yang didapatkan atau yang dapat dijadikan data penelitian itu sebanyak 14 perusahaan dengan total 46 tahun perusahaan. Metode penelitian berikutnya, yang kedua, variabel penelitian. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan 3 variabel. Variabel yang pertama adalah variabel independen, yakni good corporate governance yang diukur menggunakan corporate governance perception index. Variabel kedua itu masih variabel independen, yaitu firm size yang diukur menggunakan total aset. Nah, variabel yang ketiga adalah variabel dependen, yakni kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan return on equity. Selanjutnya adalah statistik deskriptif. Kita menggunakan 46 data dari 3 variabel. Di situ dapat diketahui nilai tertinggi, terendah, dan juga standar deviasi maupun rata-rata dari data-data yang telah terkumpulkan. Kemudian melakukan uji normalitas data dengan menentukan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di situ diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, yakni sebesar 0,2, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik.
Yang pertama adalah uji multikolinearitas. Nah, kita melihat nilai FIF dan toleransinya. Nah, diketahui dalam model penelitian ini nilai dari CGPI dan juga dari ukuran perusahaan itu nilai toleransinya lebih besar dari 0,1, yakni 0,426, dan juga nilai FIF-nya lebih kecil dari 10, yakni 2,346. Nah, maka tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi tersebut. Yang kedua adalah uji heterokedastisitas. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari model regresi atau CGPI dan ukuran perusahaan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi tersebut. Yang ketiga adalah uji autokorelasi, yang mana didapatkan hasil bahwa nilai D hitung lebih besar dari nilai DU dan juga lebih kecil dari nilai D nilai 4 kurang DU. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi tersebut. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis 1, pengaruh antara good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, dalam penelitian kali ini didapatkan hasil tingkat signifikansi yang sebesar 0,012, yang mana ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, hal ini mendukung teori agensi, yang mana menyatakan bahwa hubungan pendelegasian wewenang antara pemilik kepada agen itu akan selalu timbul masalah-masalah keagenan, sehingga dengan adanya GCG melalui mekanismenya mampu meminimalisir atau mengatasi masalah-masalah yang timbul atas pendelegasian wewenang tersebut. Nah, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Indarti dan Extalius tahun 2013 yang menyatakan bahwa GCG itu punya pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun di sisi lain ada penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian kali ini, yakni penelitian dari Beauty dan Triwacaningrum tahun 2018 yang menyatakan bahwa GCG tidak punya pengaruh terhadap kinerja keuangan. Alasannya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia kurang transparan dalam hal pelaporan keuangan. Nah, walaupun demikian, dengan diterapkannya GCG secara berkala, dengan perbaikan-perbaikan secara berkesinambungan, diharapkan mampu membuat perusahaan-perusahaan Indonesia terlepas dari kebangkrutan atau terlepas dari kinerja keuangan yang buruk, sehingga mampu menghasilkan kinerja keuangan yang baik, sehingga tujuan berdirinya perusahaan itu dapat tercapai. Yakni salah satunya adalah tujuan berdirinya perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan dari pemilik. Berikutnya, hasil uji hipotesis pengaruh antara firm size terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, dalam penelitian kali ini didapatkan tingkat signifikansi sebesar 0,649, yang mana tingkat signifikansi ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, penelitian ini selaras dengan penelitiannya Ufron tahun 2017 dan juga Indarti dan Extalius tahun 2013 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan, mereka akan menghadapi masalah-masalah keagenan yang semakin banyak, semakin besar pula. Nah, dari masalah-masalah keagenan ini akan timbul biaya-biaya untuk menyelesaikan berbagai macam masalah keagenan tersebut. Nah, berikutnya juga semakin besar perusahaan, maka biaya operasional perusahaan akan semakin besar pula, sehingga akan menurunkan laba yang didapat, sehingga laba tersebut sangat sedikit untuk ditransferkan atau dibagikan kepada para pemegang saham atau pemilik. Hasil penelitian ini juga tidak selaras atau tidak mendukung penelitian dari Singapura tahun 2011, yang mana dalam penelitian Singapura tersebut dia menyatakan bahwa ukuran perusahaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Alasannya adalah semakin besar perusahaan, maka semakin
baik pula perusahaan tersebut dalam memproduksi produk-produk yang mana produk-produk tersebut akan maksimal untuk menjadi laba. Namun perlu diketahui bahwa produk untuk berubah menjadi laba itu dipengaruhi oleh faktor konsumen. Nah, ketika konsumen tidak membeli produk tersebut, maka produk tersebut akan sulit atau susah untuk menjadi laba. Nah, maka kita bisa lihat dari tingkat inflasi di Indonesia 10 tahun terakhir, yang mana tingkat inflasi Indonesia itu 10 tahun terakhir itu cenderung menurun. Nah, ketika tingkat inflasi cenderung menurun, berarti kita bisa asumsikan bahwa daya beli masyarakat itu berkurang. Sebab masyarakat itu tidak mengeluarkan uang untuk membeli barang yang ada di pasar, sehingga peredaran uang di pasar itu semakin menurun. Nah, itu kita bisa lihat dari tingkat inflasinya. Maka saya beralasan bahwa hal ini bisa diterima, yakni ukuran perusahaan itu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena beberapa hal tersebut. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan juga saran. Nah, yang pertama adalah kesimpulan. Semakin baik penerapan dari Good Corporate Governance dipercaya akan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, yang mana nanti tujuannya adalah memaksimalkan kekayaan dari pemegang saham. Yang berikutnya adalah ukuran perusahaan tidak selalu berpengaruh atau tidak selalu menjadi jaminan bahwa kinerja keuangan perusahaan itu akan menjadi baik. Sebab kinerja keuangan perusahaan itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain faktor internal yang mana ukuran perusahaan tersebut, yakni bisa dari faktor konsumen atau juga dari faktor ekonomi nasional. Dua, saran yang pertama bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan membandingkan kinerja keuangan peserta CGPI berdasarkan norma skor. Yang mana dalam norma skor dari CGPI itu ada yang pertama itu sangat terpercaya, cukup terpercaya, dan terpercaya. Jadi peneliti selanjutnya dapat membandingkan kinerja keuangan dari berdasarkan norma-norma skor tersebut. Yang kedua, peneliti selanjutnya dapat menambahkan perbandingan penerapan GCG dari dalam negeri terhadap penerapan GCG di luar negeri. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.